dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi berkumpul di dalam persekutuan Komisi Wanita. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk segala anugerah berkat yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau begitu baik, Engkau menyertai kami dan Engkau mengasihi kami. Sementara kami akan bersekutu di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan biar firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan maupun doa-doa yang akan kami panjatkan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hanya Tuhan juru selamat kita, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh di hadapan Dia, dan percaya iman kita teguh di dalam Tuhan. Hanya Engkau. Yesus menjadi kekuatan di masa-masa pandemi kita, dan kita percaya ada Dia bersama-sama dengan kita dengan setia. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Yesus kekuatan di hidupku. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari yang pertama kita berdoa bersama-sama untuk kondisi masa-masa pandemi pada hari ini. Biar Tuhan yang memberikan pertolongan, biar Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang benar-benar memulihkan masa-masa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami. Bapa di dalam surga, sertai kami orang-orang yang bergumul di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah bangsa negara kami bisa dipulihkan dari masa-masa pandemi yang ada. Kami rindu kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami rindu pertolongan yang Tuhan berikan. Tolong kami ya Tuhan, sangat-sangat tolong kami. Karena kami orang yang tidak sanggup, tetapi Tuhan yang sungguh sanggup menolong kami. Ini doa kerinduan kami. Pulihkan bangsa negara kami ini dari masa-masa pandemi. Hapuskan segala COVID yang ada di dalam bangsa negara kami ini. Beri pemerintahan hikmat dan bijaksana. Kami berdoa juga biar masyarakat punya kesadaran untuk benar-benar bisa menjaga kesehatan mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kedua, kita doakan untuk setiap jemaat yang bergumul dengan berbagai macam kondisi mereka, ekonomi, keluarga, maupun juga mereka yang ingin memiliki momongan anak, atau juga mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Mereka juga yang bergumul di dalam masalah keluarga, di dalam masalah kesehatan. Saudara boleh sebutkan nama-nama mereka yang bergumul di dalam kondisi kesehatan. Mereka juga yang bergumul di dalam masalah usia lanjut. Biar Tuhan tetap memimpin menyertai mereka. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap jemaat kami yang bergumul di dalam berbagai persoalan mereka. Dalam segala sakit penyakit, Tuhan beri kesembuhan. Di dalam segala pergumulan yang mereka harus hadapi, mereka yang harus bergumul di dalam masalah ekonomi di masa pandemi ini, masalah sosial, masalah keluarga, ataupun juga berbagai masalah lainnya di dalam sakit penyakit yang mereka hadapi, ataupun juga usia lanjut yang mereka harus hadapi. Kami percaya ada pertolongan dari Tuhan. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tolong mereka satu persatu. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang bergumul ya Tuhan, Tuhan jawab doa-doa mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lanjut usia, Tuhan yang menjadi sahabat bagi mereka. Ini doa kami, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, mari kita juga mau doakan sama-sama untuk sekolah Bina Bakti. Biar Tuhan tetap menolong dan memimpin. Minggu depan sekolah ini akan kembali berlangsung di dalam kegiatan belajar mengajar. Biar kita doakan di dalam pendidikan yang baru, di tahun ajaran yang baru, semua bisa berjalan dengan baik. Baik setiap guru, staf, karyawan, anggota yayasan, maupun juga setiap murid dan orang tua murid bisa saling mendukung, mensupport, dan bekerja sama. Mari kita berdoa buka suara. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk sekolah Bina Bakti. Tuhan, kami percaya ada Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, sehingga sekolah ini benar-benar bisa Tuhan pimpin. Dan juga kami rindu untuk kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan mulai tanggal 19 nanti. Akan mulai perdana kembali tahun ajaran baru. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, sehingga sungguh bisa berjalan dengan baik, sungguh bisa berjalan dengan lancar. Kami rindu biar setiap tim yayasan, tim guru, staf, karyawan, maupun juga setiap siswa maupun orang tua murid sungguh bisa benar-benar belajar, ataupun juga sungguh bisa benar-benar mengajar, sungguh bisa melakukan tugas pekerjaan mereka dengan baik. Ini doa kami, kerinduan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari juga kita akan sama-sama berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau salah satu keluarga kita yang memiliki kelemahan iman rohani. Biar Tuhan yang tolong mereka melalui firman Tuhan yang dibagikan secara online, melalui secara media sosial, baik di virtual, melalui visual, dan juga melalui audio, ataupun juga melalui media massa. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan.
Karena keterbatasan ini Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anggota-anggota jemaat yang memiliki keluarga di dalam keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, karena kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami rindu Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan menyertai mereka satu persatu. Tuhan jamah iman rohani mereka, hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Mereka yang lemah rohani juga kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan membahas tentang tekun dalam beribadah. Kita membuka sama-sama Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Saya harap setiap kita juga bisa memperhatikan firman Tuhan dan membaca ayat bersama-sama di rumah masing-masing. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jemaat yang dikasih Tuhan, seorang yang beribadah dengan sembarangan dan sembrono tidak akan menghasilkan iman yang benar dan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, khususnya di masa-masa pandemi ini, ada berbagai orang yang berkompromi dengan ibadah karena mereka harus melakukan ibadah online, persekutuan online, pembinaan online, ataupun kegiatan gereja yang lainnya secara online. Maka tidak jarang orang-orang Kristen melakukan dengan semena-mena, dengan sembarangan. Misalkan beribadah sambil memasak, misalkan beribadah sambil makan, beribadah sambil tidur-tiduran. Jadi seperti nonton film atau nonton serial drama. Nah saudara, itu yang seringkali menjadi godaan bagi orang Kristen, menjadi godaan bagi orang percaya, sehingga mereka tidak lagi mengerti dan tidak lagi memahami bagaimana seharusnya mereka beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Ada juga di antara mereka yang malas-malasan, karena selama masih masa pandemi, maka mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Untuk apa beribadah kepada Tuhan? Daripada saya main-main, daripada saya sembarangan, mendingan saya tidak beribadah sama sekali karena masih online. Atau ada yang kesempatan, saya malas beribadah, saya sibuk dengan pekerjaan saya, untuk apa saya beribadah? Nah saudara, ini yang realita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu dan saya berharap setiap kita jemaat GKIM, KIM Tong Tasikmalaya bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, baik secara onsite di gereja maupun juga secara online di rumah. Walaupun hari ini kita tahu masa pandemi itu semakin hari semakin banyak yang terpapar, maka gereja kembali tutup, kembali melakukan ibadah secara online. Nah saudara, tetapi itu tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk bermalas-malasan, untuk sembarangan di dalam beribadah. Karena ibadah kita bukan kepada sesama, bukan kepada orang rumah,
tetapi ibadah kita kepada Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan setiap kita pada hari ini, di dalam masa pandemi ini? Coba saudara refleksikan, coba saudara evaluasi diri. Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita selama ini sudah tekun beribadah kepada Tuhan? Saudara, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Saudara, darah Yesus memberi keberanian masuk ke tempat kudus. Artinya, hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Hanya orang-orang pilihan Allah atau yang disebut sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah yang dapat masuk ke tempat kudus. Saudara, tempat kudus ini adalah tempat beribadah, tempat di mana Allah berada dan dapat ditemui. Saudara, tempat kudus ini adalah tempat di mana tidak ada dosa yang dapat ditutupi dan merupakan orang-orang yang sudah disucikan lebih dulu oleh Tuhan. Maka mereka boleh bertemu dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama kita tentu tahu, atau sebelum saat Yesus disalibkan kita tentu tahu bahwa rumah atau tempat kudus, ruang kudus hanya dimasuki oleh para imam. Ruang maha kudus hanya dimasuki oleh imam besar. Tetapi saudara, kita boleh masuk sekarang. Kenapa? Saudara, karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Maka kita boleh masuk. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan leluasa. Kalau dulu bangsa Israel harus ada di luar, tidak boleh masuk ke tempat kudus. Kalau berani masuk, maka mereka akan mati. Kenapa? Karena itu dihukum oleh Tuhan. Nyawanya langsung dicabut. Imam yang sembarangan beribadah, imam besar yang sembarangan berdoa ataupun sembarangan beribadah karena dia belum menyucikan dirinya, karena Yesus juga belum datang untuk menebus dosa manusia. Nah saudara, maka para imam besar ini pun juga sama. Kalau melakukan dosa sebelum dia datang ataupun sebelum dia masuk ke ruang maha kudus, maka setelah ia masuk di dalam ruang maha kudus, Tuhan tidak berkenan dan Tuhan mencabut nyawa imam besar ini. Saudara, mengerikan bukan? Masa perjanjian lama sepertinya buat kita menjadi satu ketakutan yang besar. Karena ini adalah hukuman yang Tuhan berikan. Sepertinya Tuhan jahat, sepertinya Tuhan tidak adil, sepertinya Tuhan kenapa tidak memberikan kesempatan. Tetapi itu yang Tuhan lakukan, karena Sang Juru Selamat yang dijanjikan belum datang ke dalam dunia. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah tidak diam begitu saja. Allah memberikan aturan-aturan yang jelas, sehingga imam besar bisa keluar dengan selamat dari ruang maha kudus kalau ia sudah menyucikan lebih dulu dirinya kepada Tuhan. Saudara, penyucian bukan kayak seperti sekarang saudara ya, waktu kita di dalam mengikuti ibadah umum, biasanya kita berdoa kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa kita, selesai, maka Tuhan mengampuni kita. Tidak seperti itu saudara. Tetapi pada zaman perjanjian lama, para imam besar mereka harus menyucikan dirinya dengan berpuasa, mentahirkan diri. Itu sebutan Alkitab. Artinya mereka harus melakukan doa puasa beberapa hari sampai mereka benar-benar waktunya bertugas. Waktu bertugas, kalau mereka sebelum bertugas pada hari H mereka harusnya bertugas, tetapi mereka melakukan dosa sebelum masuk ke ruang maha kudus, maka mereka tidak jadi masuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya akan mati di dalam sana. Dan Tuhan tidak berkenan dengan imam besar. Maka dia harus kembali pulang, dia harus menyucikan kembali dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau mereka menjadi tidak tahir, mereka melakukan dosa, mereka menyentuh orang yang terluka, atau mereka melakukan hal yang berdosa sedikit pun, sekecil apapun, maka mereka harus pulang, tidak bisa melakukan tugasnya. Saudara, begitu tegas aturan Tuhan. Apakah hal ini juga berlaku pada zaman sekarang? Saudara, jangan main-main di dalam ibadah kepada Tuhan, karena ada konsekuensi yang akan kita terima jika kita sembarangan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita lanjutkan firman Tuhan. Dalam ayat 20 ada kata tabir.
Saudara, tabir bait suci ini menandakan bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa. Saudara bisa melihat di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Yesaya 59 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya imam besar maka yang diizinkan untuk melewati tirai ini atau tabir ini. Saudara, di dalam perjanjian baru ataupun di dalam perjanjian lama tetap masih ada tabir yang membedakan ruangan. Nah, saudara, maka pada saat itu sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan akhirnya tabir itu menjadi terbelah begitu kan, atau robek, saudara, maka imam besar inilah yang bertugas masuk ke dalam ruangan di mana memang tidak boleh sembarangan orang tetap masuk ke sana. Dan saudara, mereka yang sudah disucikan, mereka yang sudah dikuduskan inilah yang boleh masuk di dalam ruangan tersebut. Saudara, begitu tegas perintah firman Tuhan. Saudara, mereka pun imam besar ini hanya boleh masuk tidak setiap kali, tidak setiap minggu mereka boleh masuk, tetapi hanya 1 tahun sekali. Nah, saudara, ini ada di dalam Keluaran 30 ayat yang 30 ayat yang ke-10. Dan juga di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7. Nah, saudara, saya akan bacakan di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Nah, saudara, jelas bahwa setahun sekali imam besar itu boleh masuk ke ruang maha kudus. Memang di dalam Keluaran belum ada ya tulisan ruang maha kudus, tetapi ini jelas sekali diajarkan dan tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam ruang maha kudus tersebut. Karena ada pemisah antara Allah dengan manusia. Allah yang tidak berdosa bertemu dengan manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa pasti mati. Saudara, di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja. Ini ruang maha kudus, ruang maha kudus maksudnya. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, saudara, untuk masuk ke dalam hadirat Allah, maka imam besar ini mewakili semua orang Israel dan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka maupun juga bagi dosa dirinya sendiri. Ada di dalam Imamat 4:16 juga. Saudara, dalam beberapa hal, tirai bait suci merupakan simbol dari Kristus sendiri sebagai satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Saudara nanti bisa baca. Hal itu didukung oleh fakta bahwa hanya imam besar saja yang bisa memasuki ruang maha kudus melalui tirai tersebut. Tapi saudara, kita bersyukur. Sekarang ini kita adalah kita adalah jemaat, dan Tuhan Yesus adalah imam besar agung bagi umat pilihan. Saudara, di dalam ayat 20, tabir yang terbelah menjadi dua mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Saudara, dia adalah merupakan jalan untuk masuk kepada Allah yang maha kudus. Tirai itu terbelah melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan ini diberikan, saudara Bu, untuk siapa? Untuk orang-orang percaya, untuk punya akses orang-orang percaya masuk bertemu dengan Allah. Maka hari ini kita tidak perlu lagi datang beribadah dengan susah-susah. Kita harus menyerahkan domba ataupun juga segala hasil kita
secara ternak ataupun apapun untuk menjadi persembahan. Tidak, saudara. Tetapi kita bisa datang dengan leluasa. Kita bisa hadir, bisa datang. Saudara, apalagi sekarang ada media online. Kita dapat live streaming. Kita dapat mengikuti ibadah secara online di rumah. Sekalipun ini karena masih di dalam masa pandemi, saudara. Sudah banyak cara yang dimudahkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, aturannya tetap sama. Kita tidak bisa datang dengan sembarangan. Kita tidak bisa datang dengan main-main. Karena Allah yang sudah menjadi pengantara ataupun Yesus yang sudah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Dia tetap punya aturan kepada setiap kita. Jangan sembarangan beribadah kepada Tuhan. Jangan sembrono. Jangan memakai waktu yang kesempatan yang ada ini semau kita sendiri. Karena suatu saat nanti Tuhan akan memberi kita konsekuensi karena akibat dosa. Sekalipun kita tidak mati secara langsung, tetapi pasti ada konsekuensi dosa yang Ia berikan kepada setiap orang yang berdosa. Saudara, tirai di bait Allah ini merupakan pengingat kalau dosalah yang membuat manusia tidak layak untuk berada di hadirat Allah. Saudara, fakta bahwa korban penghapus dosa dipersembahkan setiap tahunnya, termasuk tak terhitung banyaknya korban lain yang dipersembahkan setiap harinya, itu menunjukkan secara gamblang bahwa dosa manusia tidak bisa benar-benar ditebus atau dihapus oleh korban binatang. Saudara, betapa susahnya, atau kita sebut sekarang betapa ribetnya zaman perjanjian lama sampai masa perjanjian baru sebelum Tuhan Yesus mati di salib. Mereka harus membawa korban bakaran kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan mengampuni setiap dosa umatnya. Nah, saudara, jadi terbayang tidak, saudara, kalau kita hari ini harus membawa binatang ke gereja? Pasti kita kesusahan untuk datang, bukan ke gereja. Nah, saudara, tetapi Tuhan sudah beri kita kenyamanan. Masakan kita tidak datang beribadah kepada Tuhan? Hari ini kita beribadah secara online pun itu sudah nyaman untuk kita. Kita bisa di rumah dengan di sebuah ruangan yang ber-AC. Kita bisa duduk dengan kursi yang nyaman. Kita bisa menyaksikan firman Tuhan mungkin dengan TV yang besar, ataupun dengan laptop atau dengan gadget kita, saudara. Begitu mudah. Tapi masihkah kita mau sembarangan untuk beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita mau sembrono? Masihkah kita mau bermalas-malasan beribadah kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 21, imam besar atau imam agung adalah jabatan imam yang paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Imam besar adalah dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, serta berperan sebagai pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Saudara, peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar ini sedang bertugas untuk mempersembahkan kurban tahunan di bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Yesus Kristus sekarang sebagai imam besar, melalui kematiannya telah menghilangkan penghalang antara Allah dan manusia. Dan kini kita dapat mendekatinya dengan keyakinan dan keberanian. Tidak dengan rasa ketakutan, takut nanti mati langsung karena kita berbuat dosa, tidak. Tetapi Tuhan welcome, Tuhan membuka tangannya untuk menyambut kita datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya. Dia begitu rindu, Dia begitu menunggu kita datang beribadah kepada Dia. Saudara, maka hari ini apa yang Tuhan mau? Saudara, Tuhan mau setiap kita bertekun beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama di ayat 22, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati yang murni. Saudara, datang kepada Tuhan, bawa dengan hati yang tulus. Bukan karena paksaan saya datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena hanya kewajiban, maka saya melakukan ritual, rutinitas seperti biasa datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, itu semuanya nihil di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita datang dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh.
bahwa saya benar-benar datang beribadah kepada Tuhan Yesus yang saya sembah, bukan kepada Allah lain, bukan dengan malas-malasan. Lalu selanjutnya yang kedua, ayat 23. Saudara datang dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menjanjikan dan Tuhan adalah Allah yang setia. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, masihkah kita ragu kepada Dia? Saudara, tekun di sini bukan hanya saya datang beribadah kepada Tuhan, ada hati saya, ada diri saya, ada jiwa saya, tetapi keseluruhan kita harus teguh berpegang kepada harapan di dalam Tuhan. Kita yakin, saya berdoa kepada Tuhan, saya memuji nama Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan karena memang Dialah Allah yang layak disembah, karena Dialah Allah yang layak dipuji. Nah, saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saudara tidak bisa main-main. Saudara tidak bisa sembarangan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus datang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Yakin bahwa Dia punya pengharapan. Dan kita hidup percaya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak datang dengan rasa ragu kita kepada Tuhan. Kita tidak datang dengan dengan mengeluh kepada Tuhan. Ataupun dengan marah-marah kepada Tuhan. Tidak. Tetapi kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, ayat 24, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan Allah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan di dalam ketekunan, bukan hanya saya pribadi kepada Tuhan, tetapi dalam suatu ibadah, ketekunan harus juga ada yang namanya saling memperhatikan. Supaya kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mensupport, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menegur dalam hal yang benar. Bukan malah menjadi menjatuhkan ataupun menggosip dosa-dosa orang tersebut. Saudara, ini yang seringkali menjadi kecenderungan orang Kristen. Di gereja ada berita apa, maka menjadi gosip. Saudara, bukannya saling mensupport di dalam ibadah, bukan saling mendukung di dalam ibadah, tetapi malah saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Terjadi permusuhan di antara jemaat, akhirnya pisah gereja. Terjadi permusuhan di antara pemimpin, akhirnya pisah gereja. Itukah yang terjadi selama ini? Banyak sekali terjadi di dalam kalangan orang Kristen. Saudara, lalu kita bicara begini, kan hari ini saya tidak ke gereja, kan hari ini saya ada di rumah, tidak pergi kemana-mana, saya beribadah secara online. Maka hal itu menjauhkan diri saya dari gosip-gosip, atau menjauhkan diri saya dari menjatuhkan orang. Hati-hati saudara. Saudara pernah memperhatikan tidak? Masa pandemi ini, misalkan ada jemaat yang terpapar pandemi, terpapar COVID, apa yang terjadi? Menjadi heboh satu gereja, menjadi perbincangan, menjadi gosip bagi satu gereja. Nah saudara, apakah itu baik? Tidak saudara. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan minta ketekunan di dalam hati kita, diri kita. Ketekunan kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi ketekunan kita juga bisa dengan membagikan kepada orang lain, men-share hal-hal yang baik, men-share hal-hal yang benar. Ajak mereka yang tidak beribadah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ajak mereka yang terpapar COVID, mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga di dalam masa pandemi ini. Jangan digosipkan saudara, jangan dijatuhkan saudara. Jangan anggap itu sebagai suatu dosa, bukan saudara. Tetapi ajak mereka datang kepada Tuhan. Ajak mereka tetap beribadah bersama di dalam Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing, sekalipun terpisah dengan tempat. Jangan dijatuhkan, jangan digosipkan, jangan menjadi satu perbincangan, pembicaraan yang hangat. Jangan saudara. Tetapi mari kita support mereka, mari kita dukung mereka. Mari kita kuatkan, ingatkan bahwa ada iman kepada Tuhan. Tuhan sumber pengharapan, Tuhan yang memberi mereka kesembuhan, Tuhan yang memberi mereka pertolongan. Mereka yang juga bergumul karena di dalam masa-masa pandemi mereka harus kehilangan keluarga, salah satu anggota keluarganya, bahkan beberapa anggota keluarganya karena terkena COVID akhirnya harus meninggal saudara. Saudara support, saudara dukung,
Jangan malah saudara katakan, iya karena dia berdosa, iya karena dia pelit, iya karena dia hidupnya tidak benar, maka keluarganya dihukum Tuhan. Tidak, saudara. Jangan hakimi mereka. Tetapi ingat, kita tugasnya mensupport mereka, mendukung mereka, ajak mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Allah sumber pengharapan mereka. Dia adalah Allah yang hidup, ya dan amin. Saudara, yang terakhir di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, waktu kesempatan yang tersedia semakin hari semakin sempit. Maka kita jangan menjauhkan diri, jangan bermalas-malasan datang beribadah kepada Tuhan. Tapi mari kita beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ingat, waktu kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Biarlah waktu Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa kita sudah datang beribadah kepada Dia selama ini dengan setia, dengan tulus hati, dengan berpegang kepada iman di dalam Tuhan, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan dengan membawa orang-orang lain datang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang lemah rohani kita bawa, kita ajak datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kita seperti orang fasik, orang-orang dunia, orang-orang yang lemah rohani meninggalkan Tuhan. Tidak, saudara. Kita orang-orang yang kuat iman di dalam Tuhan, dan kita yakin kita adalah orang yang kuat iman di dalam Tuhan. Maka kita setia datang kepada Dia, beribadah sekalipun masih harus di dalam rumah. Sekalipun saya tahu kita sangat rindu datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tapi dengan segala keberadaan dan kondisi pada hari ini, mari kita tetap datang setia kepada Tuhan. Saudara, mari setiap kita hidup bertekun dalam ibadah kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sebab kita ini adalah umat pilihan yang dilayakkan Tuhan untuk menghadap hadirat-Nya. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berdoa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan tetap sediakan kepada kami datang beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti persekutuan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan menyertai kami. Dan kiranya setiap kami benar-benar bisa memakai kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Dan biarlah kasih nyata di dalam kehidupan kami, yaitu kasih dari Tuhan, yang selalu memimpin dan menyertai kami, yang selalu mengingatkan kami untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami juga biarlah tetap diingatkan oleh Tuhan untuk selalu berpegang kepada pengharapan yang kekal dari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap ingat akan orang-orang lain di sekitar kami yang belum datang beribadah kepada Tuhan, atau mereka yang lemah rohani. Biar mereka bisa kami support, kami dukung, kami ingatkan untuk mereka kembali datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau. Dan ajar kami untuk setia mengikuti ibadah yang ada dengan sungguh-sungguh. Setia bukan hanya kami menonton ibadah, tidak saudara, tetapi kami benar-benar masuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ini doa kami. Tolong kami orang yang berdosa ini, tolong kami orang yang tidak sanggup ini, Tuhan yang sanggup menolong kami. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami lagi, rutinitas yang kami harus lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya harap setiap kita benar-benar bisa tetap beribadah, bersekutu dengan setia secara online. Saudara, sekalipun mungkin kemalasan datang, kesibukan datang menghampiri kita, ingat ada Tuhan yang bisa menolong kita. Minta pertolongan kepada Tuhan, jangan kompromi. Mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan juga, di dalam kondisi kita masing-masing, mari kita tetap berdoa kepada Dia. Mari kita tetap bergumul kepada Dia, karena Dialah sumber pertolongan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.